هو الحب يا الله في داخلي يسري يضيء كنور الشمس ينفح كالعطر هو الحب Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata
li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma hibna bis-salihin. Amma ba'du, qala musannif rahimahullah wa nafa'na bihi bi ulumihi fid dharain amin. Kita akan lanjutkan kajian kitab An-Nasaih Diniyah wal Wasaya Imaniyah sampai dengan halaman 89 ya. Baris ke 8 dari atas. Halaman 89. Fadhil silakan. Gala wa minal munjiyati al-'azimati. Dan di antara sebahagian al-munjiyat, perkara yang menyelamatkan. Lawan dari kata al-muhlikat, perkara yang menghancurkan, yang sudah kita bahas ya. Setelah itu perkara yang menyelamatkan. Al-'azim nanti yang mulia, yang agung, yang besar, yaitu as-sabri 'alal bala'i, sabar atas 'alal bala'illah, atas bala musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar, ya. Sabar atas bala, sabar atas musibah, atas ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diuji oleh Allah, yang menjadi ukuran daripada ujian itu bukan besar atau kecilnya ujian, tapi yang menjadi ukuran adalah sikap kita dalam menghadapi ujian tersebut. Ada orang ketika diuji, umpamanya dengan sebuah musibah, katakan sakit. Jika dia diuji oleh Allah dengan ujian sakit, maka nilai orang tersebut di hadapan Allah adalah bagaimana dia menyikapi ujian itu. Ketika dia menyikapi ujiannya dengan hati yang tidak terima, tidak senang, marah, maka Allah marah kepadanya. Karena Nabi katakan, innallaha idza ahabballahu qauman ibtalahum. Jika Allah mencintai satu kaum, Allah menguji mereka. Jadi pada dasarnya Allah mencintai semua kita, semua kaum, semua manusia. Ibtalahum. Cuma kemudian Allah menjadi cinta benar-benar kepada orang tersebut atau tidak, itu tergantung dari sikapnya dalam menghadapi ujian itu. Allah katakan, dan melalui Nabi kita Muhammad SAW, faman radiya falahu ridha. Siapa yang ridha dengan ketentuan Allah, maka baginya ridha Allah. Ini kan artinya sikap hati ya, sikap hati. Ujian mah di mana-mana dalam hidup ya ada. Bagaimana menyikapinya, itulah yang menjadi kunci bagi kita, bukan ujiannya itu. Ya. Faman sakita falahu sufur. Barang siapa yang marah, enggak terima, komplain dengan ujian Allah, maka baginya kemurkaan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang sudah diuji, bukannya mendapatkan pahala dari ujian itu, malah Allah murka kepadanya. Jadi yang pertama, ketika orang diuji sakit itu bisa jadi dia marah, dia tidak terima, maka baginya kemurkaan Allah. Alhamdulillah. Sudahlah sakit, dimurkai juga, kan luar biasa ruginya. Ada yang berikutnya sikap yang disebut di sini, dia sabar dalam menghadapi ujian, sabar. Diuji sakit dia sabar, ya.
dia memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia sabar jalaninya. Faman apa namanya? Radiya falahu ridha. Orang yang sabar maka baginya adalah pahala yang besar di sisi Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya dibayar, ditebus pahala dari orang-orang yang bersabar itu ya, pahala, bilangan pahala, jumlah pahala yang tidak terbatas, unlimited, tanpa dihitung-hitung lagi, sudah langsung diberikan sama Allah pahala sabar. Begitu. Kebanyakan orang masuk surga itu dengan dua perkara, dengan sabar atau dengan syukur. Yang ketiga, sikap orang ketika diuji sakit, dia katakan ridho. Ini lebih tinggi lagi dari sabar. Kalau sabar ya sabar, nerima. Tapi kalau ridho bukan hanya nerima, ya, tetapi leganya hati, selamatnya hati dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan, enggak berangan-angan supaya Allah segera cabut ini ujian. Kalau orang sabar tuh masih dia tahan dirinya. Bedanya sabar sama ridho itu, kalau orang yang sabar dia menahan dirinya, menahan hawa nafsunya, memenjarakannya, mengekamnya dari melakukan satu perbuatan yang bisa membuat Allah murka. Begitu. Tetapi disertai juga perasaan menahan sakit dan keinginan untuk hilangnya rasa sakit tersebut. Apa namanya, ketidaknyamanan itu kepengen hilang, itu sabar namanya. Sakit sabar, sakit gigi ya Allah. Sabar, tidak ngapa-ngapain, nggak ngomel-ngomel, nggak banting-banting piringnya. Sabar dia terima itu semua sakit giginya, tapi berharap Allah segera sembuhkan itu sakit. Itu sabar, pahalanya mulia. Kalau ridho, kalau orang ridho, dia sakit gigi, dia tahan dirinya, emosinya untuk tidak melakukan apapun dari hal-hal yang dimurkai Allah. Bahkan begitu, lebih dari itu, dia meninggalkan dan memiliki hati yang luas, hati yang selamat dari perasaan sempit, merasakan sakitnya itu, dan meninggalkan keinginan untuk supaya sakitnya itu segera sembuh. Biasa aja, ridho, radina billah ya Allah. Gimana kalau nggak sembuh? Ya wis, Allah maunya begitu, saya mau gimana lagi? Ini kelas berat ini ya. Sayyidina Imam Syafi'i ketika lagi ngajar, dia punya sakit wasir. Nah, penyakit wasir itu sampai keluar darah, sakit luar biasa. Dulu penyakit wasir itu penyakitnya orang-orang salihin, ya zaman dulu, karena mereka banyak duduk taklim, duduk zikir, ya macam-macam. Pokoknya dilakukan dengan posisi duduk begini. Makanya disebut sakitnya orang-orang salihin. Ya, kalau zaman sekarang nggak patokan ya. Banyak juga yang sakit wasir karena kebanyakan duduk nonton TV, ya, begitu. Atau kebanyakan nonton main game gitu ya. Wasir juga dia kena. Beliau lagi sakit wasir sampai keluar darah, Pak. Keluar darah dari duburnya. Hingga ditadang, dia duduk di bawah sebuah alas, di bawah alasnya ada wadah untuk menandangi tetesan darahnya itu. Dalam keadaan kondisi sakit yang luar biasa, beliau ridho dengan Allah dan gak berkeluh kesah. Kalau orang sabar tuh sakit wajahnya kelihatan, nahan sakit kelihatan. Kalau orang ridho, ketika dia sakit gak kelihatan dia lagi nahan sakit, senyum aja, ya biasa aja. Begitu, padahal sedang sakit. Imam Syafi'i begitu, dia sakit dia ngajar tetap. Dan ketika sedang sakit-sakitnya beliau katakan, Allahumma in kana fi hadza ridha fazidni.
Ya Allah, kalau dalam penyakitku ini ada keredaanmu, silakan kau tambahkan lagi. Oh, ini kelas berat Pak, jangan coba niru ya. Nah, jangan coba niru-niru lagi sakit, ya Allah kalau emang ada itu tambahin lagi, tambahin giginya sebelah sakit lagi. Nah, kalau kita sakit bisa sabar juga, alhamdulillah. Ya, bisa sabar juga, alhamdulillah. Terus apa namanya, minta disembuhkan oleh Allah, minta disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang minimal yang bisa kita lakukan. Tapi sekali lagi, masalah bala itu ditimpakan Allah kepada siapapun, liman yuhib wa liman la yuhib. Sakit itu, musibah itu diberikan oleh Allah kepada orang yang Allah suka, kepada orang yang Allah nggak suka. Sama seperti nikmat dunia, harta. Allah berikan harta dunia itu kepada orang yang Allah suka, kepada orang yang Allah tidak suka. Bagaimana menyikapinya, itulah yang Allah uji untuk kita. Baik senang ataupun susah, bagaimana sukses ke dia. Dikasih senang, sukses ke dia dengan syukurnya. Dikasih musibah, susah, sukses ke dia dengan sabarnya. Jadi kita ya antara dua hal itu dalam hidup ini. Ima kita bersabar atau kita bersyukur. Udah itu aja dalam hidup Pak. Sikap kita dalam hidup itu ya itu, ima sabar atau syukur. Biasanya orang sabar ketika kena musibah, bersyukur ketika dapat nikmat. Itu normalnya orang, biasanya orang. Tapi orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang mempunyai kelas yang berbeda dengan kebanyakan orang awam daripada kaum muslimin, sebaliknya mereka bersabar ketika dapat nikmat dan bersyukur ketika dapat musibah. Kebalik. Kok bisa? Iya, mereka bersabar ketika dapat nikmat. Nanti dipelajari di sini, akan dibahas di sini. Tingkat kesabaran yang paling tinggi, kesabaran yang paling rendah itu sabar atas musibah. Itu yang paling basic sudah. Ya, itu paling basic sudah. Binatang pun bisa melakukan itu. Kalau manusia nggak bisa, binatang bisa. Ada kucing kelaparan, ya dicari makan, begitu di rumah orang diusir, dipukul pakai kayu, pakai sapu umpamanya, disiram pakai air umpamanya. Padahal tuh kucing lagi kelaparan, lagi susah dia, malah diusir, dipukul segala macam. Belum pernah kita melihat ada kucing yang kelaparan datang ke rumah orang, diusir, dipukul sama kayu, dia nggak terima. Awas lu ya, gitu ya. Dia balik lagi bawa kawan-kawan yang umpamanya nggak ada. Ya, dia keluar aja, dia sabar. Artinya binatang pun bisa melakukan itu. Ya, bisa sabar dengan hal itu, dengan musibah. Sabar yang paling rendah, sabar yang paling tinggi adalah sabar dari menahan diri atas nikmat yang Allah berikan. Untuk tidak mubazir, tidak berlebih-lebihan, menahan syahwat yang mubah, syahwat yang dibolehkan. Boleh dia, nggak apa-apa. Umpamanya, ya kita punya duit banyak nih, ya amin, ya mubah bagi kita mau beli mobil lagi, kita mau beli motor lagi, kita mau beli TV yang gede, ya TV lama nggak bisa dipakai lagi, ganti TV yang baru yang gede sekalian belinya, ya 2 kali lapangan ya gitu ya. Beli TV yang gede segala macam. Boleh nggak? Boleh. Tetapi orang yang bersabar dan atas perkara yang mubah, dia lihat dulu mobilnya, mobil masih bagus nggak dipakai, masih layak nggak dipakai, masih enak nggak dipakai, masih, sudah, nggak usah ganti, Gus. Duitnya mendingan buat yang lain, ya, mendingan buat nyumbang lagi pembangunan masjid, mendingan buat nyumbang orang lagi bikin pesantren, lebih manfaat, amal jariah. Itu sabar. Sabar kan menahan diri, mengekang keinginan nafsu, itu sabar. Dia menahan keinginan untuk ganti mobil baru biar tambah gengsi, begitu, demi untuk
menggunakan uang itu kepada hal yang lain yang lebih manfaat. Itu butuh kesabaran luar biasa. Jadi sabar ketika dapat nikmat itu orang-orang soleh, dan bersyukur ketika dapat musibah. Kok bisa? Iya. Contohnya Sayyidina Umar bin Khattab, beliau mengatakan, aku selalu bersyukur ketika mendapatkan musibah. Ditanya, dari apa kau bersyukur, wahai Amirul Mukminin? Aku bersyukur at least setidaknya dari 3 perkara ketika aku diberikan musibah oleh Allah. Bersyukur yang pertama, bersyukur karena musibah yang menimpaku tidak terlalu besar. Ada musibah yang lebih besar lagi dari musibah yang aku alami. Kita sakit, ada orang yang lebih sakit dari kita. Jatuh, kecelakaan, ada orang yang lebih parah dari kita. Pokoknya masih ada orang yang lebih parah kan? Begitu. Ada orang susah, ada yang lebih parah susahnya dari kita. Dan seterusnya, bersyukur cuma segini doang, nggak sampai parah-parah. Lalu bersyukur yang kedua, beliau mengatakan bersyukur ujian itu, bala itu, musibah itu pada dunia, pada urusan dunia, bukan urusan agama, bukan urusan iman akhirat. Tapi Nabi sendiri berdoa, Allahumma la taj'al musibatana fi dini, ya Allah jangan jadikan musibah kami di dalam urusan agama kami. Itu yang bahaya. Ada orang kemalingan, dicuri hartanya, emas istrinya diambil semua kemaling. Pergi dia ke rumah gurunya, nangis-nangis, guru, saya kemalingan, perampokan, habis harta saya dicuri. Gurunya menenangkannya dengan mengatakan, Guru alhamdulillah, katakan alhamdulillah, alhamdulillah. Si murid bilang, guru saya kerampokan, jangan bercanda. Oh maksud guru bilang alhamdulillah. Kata guru, nah bilang alhamdulillah. Karena musibah yang diambil itu cuma harta kamu, emas kamu besok bisa kamu cari lagi. Yang diambil, yang dirampok bukan iman kamu, agama kamu. Kalau agama dan iman yang diambil dari hati kamu, dari diri kamu, kemana kamu akan cari lagi? Banyak manusia yang imannya sedang diambil oleh hawa nafsunya, syaitannya, begitu syahwatnya, dunianya, dan dia tertawa, tersenyum, terbahak-bahak. Dia gak merasa saat kehilangan sebuah musibah, padahal mendapatkan sebuah musibah, padahal dia sedang dalam musibah besar, musibah dalam agamanya. Ada orang sakit, hari ini banyak orang sedang sakit, tapi dia tetap sholat. Ya, alhamdulillah buat orang ini. Daripada orang yang hari ini sedang sehat walafiat, gagah, segala macam, ya, tapi dia kagak sholat subuh, tapi dia nggak melakukan sholat. Ini kena musibah dalam dunianya berupa sakit, tapi agamanya baik-baik saja. Kalau ini orang kagak kena musibah di dunia, sehat, duit ada, apa segala macam, tapi dia kena musibah dalam agamanya dengan meninggalkan sholat. Ini musibah yang lebih besar. Sayyidina Umar mengatakan, aku bersyukur setidaknya kedua dari musibah itu, musibah bukan dalam agama tapi dalam dunia. Yang ketiga, aku bersyukur atas musibah, kata Sayyidina Umar, karena Allah buka kesempatan yang luas bagiku untuk masuk dalam kelompok yang orang-orang yang bersama Allah. Apa maksudnya? Yaitu kelompok orang-orang yang bersabar. Orang kan kagak bisa dikatakan orang sabar atau tidak kecuali ketika kena musibah. As-sabru inda sadmatil ula, kata Nabi. Sabar itu kelihatan pada benturan pertama, ujian pertama. Ketika diuji dia sabar, dia terima, dia ikhlas, begitu. Dia tahan dirinya dari berbuat hal-hal yang dimurkai Allah. Nah itulah sabar, begitu. Nggak ada sabar kecuali kalau ada ujian. Orang dikatakan sabar kalau diuji. Nah ketika seseorang diuji,
dan dia bersabar, artinya ujian itu menjadi peluang baginya, opportunity baginya, peluang baginya untuk masuk dalam kelompok orang-orang yang bersabar, yang mereka bersama Allah. Innallaha ma'as sabirin. Allah nggak katakan innas sabirina ma'allah, sesungguhnya orang-orang yang bersabar bersama Allah, tapi Allah balik. Ini maknanya beda. Innallaha, sesungguhnya aku Allah, ma'as sabirin, bersama orang-orang yang bersabar. Bukan inna sabirina ma'allah, sesungguhnya orang-orang yang sabar bersama Allah. Kelihatannya mirip tapi maknanya beda, jauh bedanya. Ambil contoh begini, Bapak Presiden bilang, ya, saya bersama, ya, akan membela dan bersama jamaah Al-Barakah, begitu. Ya, beliau bilang begitu, saya bersama mereka. Akan beda maknanya kalau jamaah kita ini bilang kami bersama Bapak Presiden, kami dukung Bapak Presiden, kami bersama beliau. Ya, sama kayak bilang saya kenal Pak Jokowi. Ya, ya, semua kita kenal, ya. Ya, tapi apakah Bapak Jokowi kenal saya? Nah, itu kan beda. Bapak Presiden kenal saya, itu beda. Saya, kata Presiden, saya kenal sama si Fulan, kenal saya sama Fulan. Itu beda yang orang. Ya, sama orang lain yang bilang saya kenal sama Presiden, ya semua orang juga kenal. Itu bedanya innallaha ma'as sabirin sama innas sabirina ma'allah. Beda kelas, ya. Itu kan kalau innas sabirin nama Allah, mereka mengaku bersama Allah atau hatinya bersama Allah. Tapi apakah Allah bersama mereka, itu lain perkara. Kalau dia bilang Allah bersama mereka, aku bersama mereka. Jadi Sayyidina Umar bersyukur karena terbuka peluang untuk bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang bersabar. Itu kelasnya yang berbeda. Saya katakan tadi, orang-orang yang mulia kebalikan dari umumnya manusia. Umumnya kita orang-orang mukminin, ya, bersabar atas musibah, bersyukur atas nikmat, standar, itu sudah standar. Tapi tingkatan yang lebih tinggi sebaliknya, bersabar atas nikmat, bersyukur atas musibah, itu kelas yang berbeda sudah. Ya. Wa hakada wa syukru lina'ma'illahi, dan bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah. Ini bahasan pada bab ini. Wa zuhdi fid dunya al-mustaghilati anillah, dan zuhud, ya, bersikap zuhud, bersahaja dari dunia yang menyibukkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada bab ini akan dibahas tentang sabar, syukur, dan zuhud. Nanti akan dibahas semua. Amal sabru, bahasan yang pertama tentang kesabaran. Amal sabru fa fadailuhu 'azimatun, maka keutamaannya sangat besar, sangat mulia. Ya, seperti yang disebutkan tadi. Wahajatul mu'min ilaih, dan kepentingan seorang yang beriman kepada sifat sabar ini fil ahwali kulliha, dalam setiap keadaannya, da'iyatun wa amatun, ya, sangat menyeluruh begitu, dan diajak kepadanya, dimotivasi kepadanya. Wa ma warada fi sabri anillahi ta'ala, dan apa-apa yang telah diriwayatkan dari sabar atas ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa an rasulihi sallallahu alaihi wasallam minal amri, ya, dari perintah, wa targhibi, dan ajakan terhadap sabar, dan perintah terhadap sabar, kathiratun muntashiratun, sangat banyak dan menyebar, ya, di dalam ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang, ya, yang beriman, ista'inu,
membantulah diri kalian bisobri dengan kesabaran, wassalati dan juga sholat. Begitu. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Maknanya ayat ini bahwa mengatakan antara sabar dan sholat ada hubungan yang dekat. Jadi orang yang ingin menjadi seorang yang bersabar maka lazimilah sholat. Begitu. Dan orang-orang yang sholatnya benar, dilaksanakan dengan benar, ditegakkan dengan benar, itu berpeluang, berpotensi menjadikannya orang-orang yang bersabar. Ya, sabar. Karena ketika melakukan sholat itu juga butuh sabar. Sabar yang tingkatannya lebih tinggi, yaitu sabar dalam taat kepada Allah. Sabar bukan hanya musibah, tapi sabar dalam taat juga perlu kesabaran. Nah, orang tadi kan lagi enak banget kita tidur ya. Lagi sedang enak-enaknya itu tidur. Azan berkumandang malah jam 4, sekarang udah ada. Ya, jam 4 Pak. Ya Allah, baru bangun bentar sholat belum ada beberapa rakaat. Ya Allah, udah ada. Ini lagi rajin banget matahari datang pagi ini ya. Pak, saya lagi mikir mudah-mudahan Ramadan besok nggak jam segini. Ya. Nah, biar subuhnya jam 6:30 gitu kayak di apa namanya di luar negeri ya, begitu. Waktu tempoh hari saya ke Turki, orang sholat subuh kelar jam 7 pagi Pak. 7 baru sholat, baru kelar sholat. Ya baru salam 7 pagi. 7 ya di sini sholat. Begitu subhanallah. Kita jam 4 pagi sudah subuh, masya Allah. Kalau Ramadan lumayan, ya. Nah, kalau di Arab itu kagak enak kalau pas puasa musim panas. Subuhnya cepat, maghribnya lama. Kalau musim panas itu jam 3:30 udah subuh, ya. Dan maghrib jam 7:30 baru maghrib. Panjang itu. Kalau musim panas, kalau musim dingin enak cepet. Subuh jam 5:30 baru subuh. Ntar maghribnya jam 5 lewat dikit udah maghrib. Wah cepet banget, nggak berasa, enak. Ya kalau musim dingin, kalau musim panas, masya Allah. Tapi kita stabil, alhamdulillah. Ya kurang lebih sedikit lah bedanya. Pagian maghribnya cepetan ya, seperti itu. Alhamdulillah, artinya sabar, taat dengan sabar itu hal yang identik. Orang terlatih akan menjadi seorang yang bersabar dengan dia mendirikan sholat. Jadi ibadah itu butuh kesabaran. Kita bangun pagi tadi butuh sabar. Dan orang yang kuat itu bukan orang yang gagah, yang sehat, yang bugar badannya, ikut fitness begitu. Udah perutnya kotak-kotak begitu, belum tentu. Kalah pasti maki-maki yang jalannya pakai tongkat, ya. Kalanya di mana tuh? Ntar dia pas lagi azan subuh. Yang pergi ke masjid siapa? Itu yang badannya sehat, berotot begitu. Aki-aki yang sudah pakai tongkat jalan. Ternyata waktu subuh yang jalan, yang keluar, yang sanggup keluar dari rumah, kakek-kakek yang pakai tongkat. Yang sehat badannya bugar, begitu ya. Ternyata nggak sanggup atau bangun dari tempat tidur dia nggak sanggup, nggak kuat ya, tidur. Nah itu butuh sabar, begitu. Makanya Allah katakan ista'inu bisabri wassabar. Allah Ta'ala berfirman, Allah Subhanahu Wa Taala, wa basyiril sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Kenapa? Bagi mereka surganya Allah. Allah bersama mereka. Allah cinta sama mereka. Dalam ayat yang lain, ya surat Ali Imran, wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Cinta Allah sama orang yang sabar. Kapan lagi dapat cinta Allah? Begitu, sabar aja kalau kena musibah, dapat cinta dari Allah. Aja saya pernah menyampaikan, ketika kita diuji oleh Allah, kita tuh banyak belajar ya dari sirahnya Nabi Muhammad, orang-orang saleh, bagaimana ketika mereka kena musibah.
Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka sikapi, itu yang kita contoh. Itu adab mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ambil contoh Nabi kita Muhammad SAW, beliau diuji, diboikot 3 tahun setengah di Syi'ib Bani Hashim. Beliau dan keluarganya Bani Hashim dan Bani Muthalib diembargo. Nggak boleh ada perdagangan, boleh ada pernikahan, kegiatan sosial apapun nggak ada. Jadi beliau ini dan keluarganya di Syi'ib Bani Hashim dan para sahabat yang lain kelaparan, nggak ada makan. Dia punya duit juga udah belanja. Akhirnya mereka makan daun-daunan, sehingga kotoran mereka sama dengan kotoran hewan, makannya daun. 3 tahun setengah itu. Kita kemarin baru 2 tahun tuh kena pandemi besar. Masya Allah rasanya gerah ya. Alhamdulillah Allah angkat semuanya sudah ya. Mudah-mudahan sudah tidak ada lagi itu yang namanya COVID itu ya. Namanya sekarang bukan COVID-19 tapi flu COVID-19. Jadi tambahin kata-kata flu biar gak takut. Ya, biar gak usah takut. Kalau COVID masih bikin takut, tapi flu COVID. Insya Allah gak apa-apa. Kalau belum kena ya paling sakit 3 hari 5 hari sembuh ya. Ya, orang sekarang kan kalau kena di karantina cuma 5 hari. Cuma 5 hari udah dikeluarin lagi. Ya itu katanya orang-orang puskesmas begitu. Ya, maka insya Allah pelan-pelan nanti akan diangkat oleh Allah. Sekarang kan katanya juga cepat mulai yang edisi terakhir ini. Edisi ini banyak banget jadi ya. Edisi yang terakhir ini katanya cepat menularnya, tapi cepat sembuhnya dan tidak terlalu berat gejalanya. Ya, tempo hari kan waktu kena yang awal-awal seperti saya itu kena di bulan Desember 2000 tahun 2000 ya. Malah COVID itu mulai di bulan Maret 2 Desember masih 2019 Desember 2019. Begitu di akhir itu di akhir tahun 2019 itu sakitnya 3 minggu Pak, Masya Allah luar biasa benarnya. Nah tapi sekarang alhamdulillah ya insya Allah akan segera diangkat oleh Allah ya, sama seperti penyakit yang lain. Jadi butuh sabar. Bagaimana menyikapinya? Bagaimana menyikapinya Rasulullah? Bagaimana kalau sabar? Rasulullah tak minta, adabnya Rasulullah sama Allah tak minta seperti nabi-nabi yang lain meminta. Katakan Nabi Musa meminta diberikan makanan dari langit, dikasih manna wa salwa dari langit, burung panggang tuh sama minuman manisan setiap hari untuk Bani Israel. Setiap hari dikasih. Dalam perjalanan mereka dari Mesir menuju ke Palestina itu tiap hari dikasih manna wa salwa. Nabi Ibrahim atau siapa? Nabi Isa yang minta anzil alaina ma'idatan minas sama, turunkan kepada bagi kami makanan dari langit. Rasulullah nggak minta itu. Kalau Rasulullah minta dikasih, tapi beliau nggak minta. Dijalankan ketentuan Allah dengan sebaik-baiknya, dengan penuh adab, begitu. Walaupun beliau minta makanan dari surga, dapat, bisa, tapi itulah adabnya Nabi Muhammad. Dari sini kita bisa pelajari bahwasanya ketika seorang dalam musibah itu kita harus meminta kepada Allah seperti mintanya orang-orang yang optimis dan adab sama Allah ketika kena musibah. Saya pernah mengumpamakan, kita sedang berjalan menuju satu tujuan. Diuji tengah jalan kita dengan sebuah gunung besar menghalangi kita dari tujuan kita. Masya Allah, ujiannya kayak gunung. Katakan tuh gunung. Orang yang pesimis dan dia nggak sabaran begitu, adabnya kurang sama Allah, maka dia akan minta angkat tangannya, dia minta sama Allah. Enggak dosa ini masalah adab aja. Dia minta angkat tangan, minta sama Allah, ya Allah, hancurkan gunung dari hadapanku ini, ya Allah. Hancurkan gunung ini dari hadapanku.
agar aku bisa berjalan menuju tujuan. Dia minta gunung itu supaya dihancurkan oleh Allah. Allah mampu, Allah sangat mampu. Ya, itu orang pesimis mintanya begitu. Nah, tapi orang yang optimis, yang berharap kepada Allah, yang punya adab sama Allah, ketika di perjalanannya begitu dalam menuju tujuannya dia kena musibah kayak gunung, berhadapan musibah seperti gunung, dia minta sama Allah, ya Allah, berikan aku sepasang kaki yang kuat, yang kokoh, untuk bisa mendaki gunung ini. Itu bedanya orang yang beradab, ya, orang yang optimis sama orang yang pesimis dalam meminta. Jadi doanya udah ketahuan. Orang yang pesimis, selesaikan masalah ini ya Allah, hilangkan ini gunung yang menghalangi saya, begitu. Tapi orang yang sabar, orang yang optimis kepada Allah, dia bilang, ya Allah, berikan saya kaki yang kuat, badan yang sehat untuk bisa mendaki gunung ini. Karena gunung nggak bisa dihancurkan begitu aja. Ya dilalui lah, ujian itu dilalui, mintanya kekuatan dari Allah SWT supaya bisa melalui semuanya. Itu yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Begitu cara meminta kepada Allah. Belajar menjadi orang-orang yang punya adab kepada Allah. Umpama kita sakit, minta yang paling penting bukan kesembuhannya sebetulnya. Ya Allah, berikan aku kesabaran yang luas, begitu, dalam menghadapi ujian ini. Berikan keluasan hati kepadaku dalam menerima semua ketentuan ya Allah. Jadikan aku hamba-hambamu yang bersabar, yang ridha dengan ketentuan. Baru kita minta, ya Allah, angkat semua penyakit ini, sembuhkan aku. Itu yang paling penting. Gak minta sembuh aja, tapi minta diberikan kemampuan ngejalaninnya. Karena sebelum sembuh kan ada proses sakitnya dulu, begitu. Jangan-jangan sebelum sampai titik sembuh kita ada melakukan hal-hal yang dimurkai Allah. Ya, na'udzubillah, dengan tidak terima, marah dengan ketentuan Allah murka. Itu yang lebih penting, mintanya untuk diberikan kekuatan sabar. Habis itu minta disembuhkan juga. Jangan hanya minta sembuh, tapi minta juga kesabaran. Itu yang penting sebetulnya. Karena kan enggak kita katakan ya Allah sembuhkan, salabim langsung sembuh, nggak mungkin. Ada prosesnya dulu, baru sampai ke titik di mana kita disembuhkan oleh Allah, diangkat penyakit kita oleh Allah SWT. Baik, kita lanjutkan. Wasbir wa ma sabaruka illa billah, dan sabarlah dan tidaklah kesabaranmu kecuali untuk Allah, karena Allah. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina, sabarlah dengan ketentuan daripada Tuhanmu, fa innaka, karena engkau bi a'yunina, dalam perhatian kami. Itu orang yang bersabar, begitu, dalam hukum Allah, ketentuan Allah, fa innaka bi a'yunina, engkau dalam perhatian kami. Orang itu diperhatikan sama Allah. Dan pada satu sisi dia kena musibah, di sisi yang lain mungkin dia dapat kemudahan-kemudahan yang banyak. Ada satu orang suami, begitu, dia nikah sama seorang perempuan yang luar biasa, ya, bawel banget, ya. Insyaallah ibu-ibu di sini sih nggak ada ya kayak gitu ya. Ibu yang sabar semuanya, begitu. Bawelnya minta ampun, diomelin mulu kerjaannya itu suami. Ya, kalau bisa ditukar botol begini. Ya. Satu hari dia didatangi tetamu temannya dari negeri, dari kampung yang lain, datang bertamu. Sampai ke rumahnya, ditanya, mana sahabatku si fulan? Gitu, kata bininya, nggak ada. Ini bininya galak nih, yang Bang Omel. Nggak ada, lagi ngambil air loh, kayu bakar di hutan. Biar mampus dia semua, apa laki-laki nggak guna, mau diomelin terus. Temannya bilang, ya Allah, ini bini begini amat ya. Kalau saya udah seker nih, ya pertama.
temennya itu biasa sabar aja di ngadepin bini kayak gitu. Gak lama datang kawannya bawa kayu bakar. Itu kayu bakar ditaruh di atas punggungnya singa. Jadi singa jalan sama dia, kayu bakar ditaruh di punggungnya singa. Itu biar dia gak berat, singa yang manggul itu. Begitu. Masya Allah, singa Pak yang bantuin dia. Begitu sampai pinggiran hutan, diambil kayunya, di singa itu semua pergi pulang tuh singa kalau masuk lagi ke dalam hutan. Bawa kayu bakarnya di atas, dia sahabat temannya. Ngobrol-ngobrol pergi temannya. Berselang beberapa bulan kemudian kawannya ini mampir lagi, datang lagi ke situ. Ketika dia datang, ditanya, mana kawan saya si pulang? Kata yang di dalam rumah nggak kelihatan wajahnya. Oh, suami saya lagi cari air sama kayu bakar di hutan. Semoga Allah berikan keafiatan, kesehatan kepadanya. Semoga Allah muliakan ya dirinya. Oh, didoain sama istrinya. Nah, ini beda ini yang kemarin ini ya. Beda istrinya kemarin. Ayat ini istrinya sabar ya ini. Gak lama datang kawannya itu, ditunggu di luar, datang kawannya itu bawa kayu bakar. Kayu bakarnya dipanggul di bahunya, dibawa di bahunya. Itu air dibawa di kayu bakar di bahu. Sampai ke depan rumah disambut, teman-temannya disambut, diajak ngobrol, terus ditanya, berapa bulan yang lalu saya datang ke sini, kamu bawa kayu bakar, itu singa yang bawa kayu bakar itu. Tapi sekarang, kenapa ente sendiri yang manggul, gak singa lagi? Dulu beberapa bulan yang lalu saya punya istri yang galak, tukang ngomel. Saya sabar, dan ketika saya sabar atas ujian itu, Allah mudahkan bagi saya semua hal, termasuk ketika kecapean saya nyari kayu bakar di hutan, Allah tundukkan bagi saya singa yang bawain kayu bakar saya. Sabar atas istri yang galak gitu, yang tukang ngomel itu. Lalu istri saya itu meninggal dunia, Allah yarhamha, dan saya menikah lagi dengan istri saya ini, seorang wanita solehah yang baik, ya penuh kelembutan segala macam. Lah ketika nikah sama dia, nggak ada lagi tuh kemudahan seperti dulu. Saya panggul sendiri kayu bakar, nggak lagi singa yang bawainnya. Istri itu udah baik ya, seperti itu. Abdurrahman Bajar Habat itu seorang wali Mu'awiyah. Ada kuburannya di jalan antara Talim sama Sewu, ada kuburannya di situ. Kemarin waktu Abdurrahman terakhir ya, setelah istri saya ajak mampir ke makam beliau, kuburan beliau, kubahnya. Itu beliau itu jadi wali min auliyaillah. Ceritanya karena dia sabar atas bininya. Bininya tukang ngomel, galak segala macam, dia sabar bertahun-tahun dia sabar. Sampai akhirnya di satu hari dia nggak sabar gitu, dia nggak kuat lagi sama istrinya. Dia mau minggat, dia minggat dari rumah di kampung. Jalan minggat, nggak ada tujuan mau kemana, udah pokoknya ninggalin rumah dah. Pusing sama bininya sudah, nggak kuat ya. Jalan beberapa jauh dari rumahnya, hujan turun. Dia masuk ke dalam gua. Di gua itu ada 2 orang ahli ibadah sedang tirakatan di situ. Mereka berdua lapar. Ya, yang satu bilang ini kita udah 3 hari nggak makan, bagaimana? Gak ada yang nganterin kita makanan. Kata kawannya, sudah kita minta aja sama Allah. Kita bertawasul kepada Allah dengan Syekh Abdurrahman Bajar Habat. Ya, orangnya ada di luar tuh lagi duduk. Dia nggak tahu kalau dia wali. Orang-orang wali ini kan nggak ada yang tahu wali kecuali wali. Yang 2 orang ini wali itu. Dan kita baik kita tawasul sama Allah. Allahumma ya Allah, dengan kedudukannya Syekh Abdurrahman Bajar Habat, berikan kami makan. 3 hari kami belum makan. Nggak lama tiba-tiba ada makanan di hadapan mereka, buahan yang bukan musimnya, makanan yang nggak pernah dilihat sebelumnya. Mereka makan sampai habis makanan itu. Lalu Syekh Abdurrahman Bajar Habat datangi 2 orang itu. Pulang, tadi kalian berdoa bertawasul kepada Syekh Abdurrahman Bajar Habat, benar? Siapa dia? Oh, dia itu wali min auliyaillah. Kok bisa? Iya, dia jadi waliullah karena dia sabar sama bininya. Allah angkatnya jadi wali karena jadi
sabar. Jadi Pak yang punya bini galak berpotensi jadi wali Pak. Ini jadi wali, asal sabar aja ya. Siapa yang punya bini galak wali ya sudah cium tangan sama kawan kita yang bini galak ya. Nanti potensi jadi walinya besar ya, daripada orang laki-laki yang galak sama bini. Oh begitu, iya. Ini seorang wali Allah. Maka si Abdurrahman Bajarhaban bilang, kalau kalian mau tahu saya inilah si Abdurrahman Bajarhaban yang kalian sebut. Ya, saya ini mau minggat rencananya. Kabur gak kuat dari istri saya, tapi mendengar kalian berdua bertawasul kepada saya, sudah saya pulang lagi ke rumah dan gak apa-apa. Saya pulang lagi ke rumah. Bininya ngomel, udah biarin aja sabar, udah jadi wali ini. Bahkan waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina, dan kami jadikan di antara mereka imam-imam, a'immatan, pemimpin-pemimpin, yahduna bi amrina, yang mereka mendapatkan hidayah dengan perkara dari kami, artinya petunjuk dari kami dari Allah. Lama sabaru, ketika mereka bersabar. Ya, besok 2024 ada pemimpin yang akan dipilih. Yang dicaci, yang dimaki, sabar aja. Ya, tidak usah terpancing pilihan kita, idola kita dicaci-caci orang di lainnya. Kalau Allah takdirkan dia jadi pemimpin, jadi nggak ada yang bisa menghalangi. Begitu. Yudhillu ya'izu mayyasa wa yudhillu mayyasa. Mau gimana juga jadi kalau Allah pilih. Jangan terpancing lagi, jangan mau lagi terbelah lagi. Cebong sama kampret muncul lagi. Sampai kapan mau begitu? Sampai kapan mau berantem? Udah nggak usah didengerin. Ya nggak usah. Jangan begini juga. Masalahnya ada masalah di sisi kita ini, ada masalah adalah mengingat-ingat satu kejadian yang membuat orang itu sakit hati karena kekalahan segala macam, itu seperti memancing emosi orang, kemarahan orang. Maksudnya begini menurut saya. Ada satu kejadian di mana dengan kejadian itu ada dari kelompok mereka yang calonnya bahkan gak terpilih begitu, dan kemudian bahkan dipenjara. Kejadian itu atas bimbingan Allah semuanya terjadi atas kehendak Allah. Luar biasa. Sudah selesai sudah. Jangan diungkit-ungkit lagi. Diadakan lagi ini, diadakan lagi, apa istilahnya, reuni. Itu kan cuma mengungkit luka lama orang. Sama ketika kita mendapatkan satu nikmat, satu pemberian dari Allah yang kita jadi lurah dan gitu, dengan mengalahkan sampai pesaing kita, ya begitu. Lalu setiap tahun kita rayain tuh hari kemenangan kita itu, nggak baik itu, nggak baik karena akan membuka luka lama dia gitu, nggak kelar jadinya. Itu sama juga mancing emosi orang. Di sisi kita seperti itu, nggak usah yang seperti itu. Ngapain lagi? Sudah selesai, tutup buku sudah. Ya, udah kelar, itu udah berlalu, udah kelar. Begitu, nggak usah diungkit-ungkit lagi yang seperti itu. Mereka masih punya dendam, tentunya masih ada dendam. Tapi dendam itu mungkin bisa terkubur pelan-pelan kalau nggak diingat-ingat. Tapi kalau diingat lagi, dimunculkan lagi, dendam itu terus ada. Akhirnya berantem terus, nggak habis-habis. Begitu. Sudahlah, selesai sama hal itu. Percayalah, ya. Pemimpin yang akan dipilih oleh nanti untuk kita adalah pemimpin yang sudah ditakdirkan Allah. Siapapun dia, Allah. Seperti itu. Ya, Gubernur Jakarta yang kemarin kan beliau bilang di wawancara, seperti yang saya pernah sampaikan, karena saya pernah duduk sama beliau waktu haji. Beliau sampaikan tuh di sebuah wawancara di di TV atau di mana itu, dia bilang saya diangkat gubernur itu oleh nyamuk, sebab nyamuk hikmah. Jadi mau ke Amerika nggak jadi gara-gara kena DBD. Kemudian baru sembuh, datang tawaran untuk jadi gubernur 1 hari 2 hari sebelum deadline-nya, sebelum pendaftaran ditutup.
Begitu malamnya besok pendaftaran ditutup baru jadi calon gubernur, satunya lagi wakil gubernur. Alhamdulillah jadi. Allah kalau berkehendak ya begitu. Ya, coba kalau dia nggak sakit, DBD, nggak ada ceritanya itu. Dia ada di Amerika, ya begitu. Dia ada di Amerika. Seperti yang pernah saya sampaikan. Nggak usah gimana-gimana, tenang-tenang aja. Yang kewajiban kita itu jaga persatuan, bersahabat, jaga persatuan, jaga persaudaraan, itu kewajiban kita. Wajib kita hukumnya menjaga persaudaraan, itu wajib hukumnya. Berpecah belah itu hukumnya haram, haram hukumnya. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Allah katakan begitu. Wala tanaza'u, jangan berantem, jangan musuhan. Fatafshalu, kalian cuma akan lemah. Wa tadhhaba rihukum, hilang wanginya kalian tuh hilang. Gak ditakutin lagi kalian sama siapapun. Musuh mana juga berani sama kita, karena kita berpecah belah. Wahakada kan. Yang terakhir, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah mengganjar pahala orang-orang yang bersabar, pahala mereka tanpa dihisab. Silakan, ada yang ditanyakan. Allah. Ada yang ditanyakan? Iya, silakan. Apakah sabar itu tidak ada batasnya? Sabar tidak ada batasnya. Terbatas bagi orang-orang berbeda-beda batasan sabar di orang. Setiap orang itu beda-beda. Ada orang yang sabarnya luas. Iya. Yang paling sabar itu adalah Nabi Muhammad SAW. Ujian kayak apa ya? Ujian seperti apa yang diujikan oleh Nabi Muhammad? Dia sabar. Manusia yang paling sabar. Dan yang paling sabar di antara semua adalah Zat yang Maha Sabar. As-Sabur, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk nama dari Asmaul Husna yang terakhir itu As-Sabur. Jadi kalau sabarnya Allah nggak ada batasnya, Allah nggak ada batasnya. Begitu. Sabar manusia ada batasnya, dia ada batasnya untuk tiap-tiap orang tuh beda-beda. Ada yang sedikit aja sabarnya, sebentar-bentar marah, bentar-bentar itu untuk dia memang sabarnya tipis-tipis aja tuh orang. Ada yang sabarnya gedean lagi, banyakan lagi, ada yang lebih besar lagi. Begitu. Semakin banyak, semakin besar rahmah dan kasih sayang di hati seseorang, maka semakin luas sabarnya. Ada hal-hal yang kita nggak boleh bersabar, yaitu ketika pada urusan agama, urusan syariat. Begitu. Ini Nabi sendiri nggak berdiam diri kalau untuk urusan agama. Beliau lam yagum ahadan lighadabi. Kalau untuk urusan agama tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi kemarahan Nabi Muhammad SAW. Ada satu perempuan muslimah belanja di pasar Yahudi pakai cadar, pakai hijab. Ketika dia lagi duduk diikat sama orang-orang Yahudi bajunya, diikat ujung bajunya, begitu. Ketika dia bangun, dia jalan, bajunya itu copot, hingga dia kelihatan auratnya. Nangis nih perempuan, ngambil bajunya, dia tutup dirinya, dia nangis, lari pulang nangis. Sampai berita itu kepada Nabi Muhammad SAW. Itu padahal ketika itu antara muslimin dan orang-orang Yahudi, Bani Quraidah kalau nggak salah waktu itu, ada perjanjian. Ya, begitu dengar sampai kepada Nabi Muhammad SAW, beliau koreksi, beliau cari tahu berita itu benar berita itu. Beliau masuk ke dalam rumah, keluar rumah udah pakai baju perang, udah memuluskan pedang, bawa baju perang. Beliau katakan kita akan perang ini, karena udah ada perjanjian damai, sudah ada perjanjian dan mereka menyalahi perjanjian itu. Ya, nggak ada yang bisa sanggup meledakkan kemukaannya Nabi Muhammad SAW ketika pada urusan agama, gitu ya. Tapi kalau urusan kehidupan dunia, ya sabar ya, orang makin luas sabar, makin luas rahmatnya, makin luas sabar. Nah, kata Allah.
Ada lagi? Allah a'lam. Al-Fatihah dikabulkan bersyukur Muhammad wa ta'ala wa arifin wa bin abidin wa nasir ala hadihi yang wa'alaikum salih wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kita bacakan Fatihah sekali lagi untuk orang-orang yang sakit di antara kita, dari keluarga kita, sanak famili kita, ibu kita yang sedang sakit, keluarga kita semua. Semoga Allah sembuhkan penyakit yang Allah angkat penyakitnya. Diri kita semua juga yang sedang sakit, Allah sembuhkan penyakitnya. Allah angkat penyakitnya juga buat orang-orang kita, ya keluarga kita yang telah wafat meninggalkan kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kubur mereka Allah menjadi jannah. Allah ampuni semua kesalahan, Allah angkat derajatnya, Allah jadikan kuburnya Allah menjadi jannah. Wabil khusus untuk Ibu Sa'ana binti Sa'adi, Ibu Sa'ana binti Sa'adi. Allah yang maha, Allah yang firlaha, Allah yang terkawalkan dan terkawalkan Allah menjadi jannah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antal rahim. Allahumma khairan innaka la syarika indana. Allahumma inna bihuda wa ja'alna min sa'ir ridha wa la tuhina wa yansiwa wa la taj'alna khalaqa wa 'asha. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.